Pertama, acara akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembukaan dan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian laporan Ketua Panitia Ibu Erika Mutiara Rahwita SPD. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Dr. Randa Suryani MM selaku Ketua Dharma Wanita Balai Dimas Sleman. Dan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Basuki Cahayapurnama SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok yang memohon perkenannya juga untuk membuka secara resmi kegiatan dan acara Kartini Primordial hari ini. Kemudian acara ini yaitu parenting class dan workshop terbagi berbentuk GMC yang berkualitas. Lalu dilanjutkan dengan lomba fashion show. Dilanjutkan dengan door prize, hiburan, pengumuman lomba fashion show penutup dan diakhiri dengan foto bersama. Bapak Ibu, demi kelancaran agenda pada hari ini, marilah kita awali acara hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, disilakan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Coach Erin Heru Saputra beserta Ibu Maya selaku narasumber pada kegiatan pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Depok beserta jajarannya, Bapak Ibu guru dan karyawan, yang saya hormati Ibu Farida selaku pengawas Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman, dan yang saya hormati Bapak Ibu Komite SMA 1 Depok, yang tidak kalah saya hormati dan saya banggakan, dan yang berbahagia adalah Bapak Ibu orang tua wali siswa beserta tamu undangan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT bahwa pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita dipertemukan di acara yang sangat istimewa, dalam acara parenting Kartini Desta Alhamdulillah, sangat luar biasa. Selamat untuk SMA 1 Depok yang sudah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Karena hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan narasumber yang sudah tidak asing lagi dari Coach Erin Saputra dan Ibu Maya. Kita sebagai orang tua kita butuh ilmu karena untuk mendidik generasi yang hebat, untuk ibu yang hebat dan luar biasa. Kita mendidik anak itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan pesan Ali bin Abi Thalib bahwa mendidiklah anak sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pada zamannya, bukan pada zaman bulan. Sehingga dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, kita perlu untuk membimbing, mendampingi anak-anak kita agar tidak salah jalan dan tersesat. Dibutuhkan ilmu, dibutuhkan ibu yang kuat, ibu yang bijak. Nah, kita bisa belajar dari media sosial, kita bisa belajar dari narasumber yang pada pagi hari ini, tentu saja dari beliau semua. Dengan harapan, dengan ibu yang hebat, kita akan bisa mendidik putra-putri kita tidak salah dalam pergaulan. Karena tadi pagi saya itu mendengar televisi nasional bahwa
media sosial itu berpengaruh terhadap kesehatan mental kan ini. Nah ini kalau tidak kita sikapi, dunia maya sangat luar biasa. Kalau kita tidak punya kepribadian yang kuat, kita akan mudah baper, kita mudah keenakan, kita mudah tersinggung, mudah sampai melihat orang lain kok makan enak terus di media sosial. Bergonta-ganti kendaraan, kita akan sakit hati. Tapi kalau kita punya bekal mental yang kuat, insya Allah tidak. Marilah ibu, bapak-bapak yang masih kandungan putra putri yang saat ini di kisaran Gen Z dampingi anak. Kalau ini menjadi putra-putra yang hebat, tentunya ibu bapak harus hebat. Hebat. Kata-kata hebat ini banyak makna. Karena kita perlu dengan kemurahan teknologi dan kita harus bijak bersikapi. Terima kasih pada SMA 1 Depok yang sangat luar biasa sehingga nanti putra putri SMA 1 Depok ini nanti akan menjadi anak-anak yang akan jadi tabungan kita dunia dan akhirat kita, insya Allah. Karena anak yang hebat itu adalah anak dimanapun berada dia akan ingat orang tuanya, dia akan berbakti pada orang tuanya, dan dia akan taksir kepada orang tuanya, dan dia tidak akan meninggalkan kewajibannya sebagai umat Tuhan atau umat Allah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat. Kami selaku dan pemerintah dari Bandung Sleman mengapresiasi yang sangat luar biasa kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa dilaksanakan di lain sekolah selain di SMA 1 di Bandung. Jadi Bapak sudah beri pengawas untuk ditularkan ilmu ini agar orang tua menjadi kuat dan hebat dan anak-anak menjadi anak yang luar biasa di zamannya saat ini. Terima kasih itu yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf kalau beda ada hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang seterusnya karena itu kekurangan dari saya. Saya akhiri bila itu apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sekali atas sambutan pembukaan prolog yang luar biasa Bapak Ibu. Ternyata kita sebagai orang tua harus memiliki isi dulu yang ada di dalam diri kita agar bisa menyirami putra kita agar menjadi generasi yang berkualitas sesuai dengan harapan kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, sambutan yang luar biasa ini akan dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia yaitu Ibu Erika Mulia Rahmita SPD untuk memaparkan dan melaporkan mengenai Kartu Indah Primordial 2024 kepada Ibu Erika Mulia Rahmita di sini. Susunannya mau pas foto ini bener kok. Yang berikutnya melonjak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua dari Wanita dari Kabupaten Sleman, Ibu Ger Asmiati MM. Yang kami hormati Ibu Pengelola Sekolah, Ibu Nurhanika Jayanti MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Depok, Bapak Basuki Jalal Purnama SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Ketua dari Wanita SMA Negeri 1 Depok, Ibu DR Pratiwi MPD. Yang kami hormati perwakilan pengurus komite sekolah SMA Negeri 1 Depok, Ibu Sri Martiningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda Ibrahim ila qaumihi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa
Yang saya hormati Ibu Pengawas Pendidikan Sleman, Ibu Nur Farida Jayati MPD. Yang saya hormati Bapak Heri Hadi Saputra, Ekon Minister Engineering, narasumber. Yang saya hormati pula Ibu Maya Silam dari PKD Dinas. Yang saya hormati dari pengurus komite SMA 1 Depok. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid dan sebagian ibu-ibu. Saya hormati pula Bapak Ibu guru karyawan SMA 1 Depok, juga anak-anak panitia kegiatan Universitas dan Kasih Belajar Mengagang, dan seluruh hadirin yang sudah kami sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, bersyukuri kepada Allah SWT yang masih berikan kesehatan kesempatan pada kita semua, bagi dari jalan Allah berada di ruang ini untuk melaksanakan kegiatan Kartini Invest. Kegiatan seperti ini memang baru kali pertama diadakan, yang konsepnya berbeda dari biasanya. Karena pada tahun sebelumnya peringatan Hari Kartini itu dilaksanakan dengan upacara bendera, mengenakan pakaian adat dari Jakarta, terus ada lomba-lomba yang terkait dengan keputrian, biasanya seperti itu. Tapi untuk tahun ini format atau konsepnya berbeda. Kita ingin mengadakan satu kegiatan peringatan yang bisa menunjukkan satu kolaborasi kerjasama dari berbagai pihak, terutama dari orang tua murid, guru, karyawan, pengurus OSIS, dan semua siswa. Ini tentu sesuatu yang memang inovatif, kreatif, karena kita juga hari ini sudah mendatangkan dua narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Pak Heri sudah beberapa kali ke SMA 1 Depok juga, baik untuk Bapak Ibu guru maupun untuk anak-anak, memberikan motivasi, memberikan semangat bagi keluarga besar SMA 1 Depok. Yang terakhir kemarin ketemu di Amikom ya Pak Heri. Ya. Kemudian Bu Maya juga berkali-kali yang kaitannya dengan kegiatan di SMA 1 Depok juga sering memberikan materi-materi yang terkait, dan hari ini alhamdulillah Bu Maya juga bisa hadir dengan kita. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti dari apa yang disampaikan Pak Erik, Bu Maya akan bisa kita pahami, bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita bersama, terutama yang terkait dengan implementasi bagaimana cita-cita ini jika kita melaksanakan. Dari tema yang diangkat itu terutama yang tadi mungkin disinggung Bu kepada wanita, bahwa sekarang ini generasinya adalah generasi Z. Nah, tentu kita di dalam pendidikan agak berbeda, karena setiap generasi itu memang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, inilah kenapa kita juga perlu menghadirkan narasumber yang terkait supaya kita juga bisa memahami bagaimana mendidik anak-anak kita, terutama yang kita sebut sebagai Gen Z. Ada yang menyebut itu generasi strawberry. Generasi strawberry itu generasi yang ranum, indah itu, tapi gampangnya seperti buah strawberry. Inilah yang harus kita siapkan bersama untuk anak-anak kita.
Terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras sampai akhir sehingga melaksanakan kegiatan pada pagi ini. Kemudian yang bisa saya sampaikan, ada tentu tidak kalah pentingnya ucapan terima kasih pada semua saja yang hadir dan terutama sponsorship yang sudah mendukung kegiatan pada pagi ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf bila jawab berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Basuki Cahayapurnama. Kemudian Bapak mohon perkenannya untuk membuka secara resmi Kartini Testimonial menggunakan gong virtual sesuai dengan kita yang akan mendidik putra-putri generasi Z yang sangat dekat dengan medsos, virtuality. Jadi kita gunakan gong virtual hari ini Bapak Ibu. Mohon untuk Bapak buka dengan memotong maaf, dedekan saya ya, dengan memukul gong 1 kali agar kita tiga kali. Baiklah, salah lagi saya mohon maaf. Memukul gong 3 kali sebagai simbolik pembukaan Kartini Testimonial 2025. Silakan Bapak. Dengan izin Allah SWT dan seluruh hadirin semua, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Kartini Fest SMA 1 Depok kali ini secara resmi dinyatakan dibuka. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak Basuki Cahayapurnama selaku Kepala Sekolah SMA 1 Depok. Ini sepertinya PT JTCC Kriya Ageman Travel Umroh dan Haji Furoda Kantin Pak Ilham Kopsis Pramimordia Bintilanda Musiskul Antonio SDI KPM Utama Offline Warga Bank Jateng Toko Sepeda Cahaya Dr. Gigi Erna Ambar Banyu Sambrang Bati Ambar Rumo Plaza Malaysia Ibu Purnawati Ibu Iin Indira Dr. Anandia dan tentunya dengan support dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin, sampailah kita ke sesi ini, yaitu parenting class dan talk show. Parenting class dan talk show kali ini akan dipandu oleh moderator cantik kita, yaitu Dr. Ranti Ferawati. Tema parenting class yaitu perempuan hebat membentuk generasi Z yang berkualitas. Dengan narasumber yaitu Bapak Eri Hadi Saputra SKO Magister Engineering dan Ibu Mulyasila Swagerina Sarjana Kehutanan Magister Manajemen. Bapak Eri Hadi Saputra merupakan seorang motivator, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Amikom dan Direktur BBC, betul ya Pak ya? Mohon maaf kalau saya salah sebut. Kemudian Ibu Mulyasila Swagerina merupakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Sleman. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pasti sudah tidak sabar untuk mengikuti paparan serta talk show bersama narasumber-narasumber hebat yang telah hadir hari ini dan akan dipandu oleh moderator cantik kita yaitu Ibu Dr. Ranti Ferawati. Kepada Ibu Dr. Ranti Ferawati, disilakan. Dan kepada Bapak Ibu hadirin awal narasumber, silakan untuk ke depan mengisi acara parenting class dan talk show. Semoga Ibu Maya dan Pak Eri. Terima kasih. Sebelumnya kita beri applause pada MC kita yang sudah
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sudah penasaran sepertinya? Jangan serius-serius ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Mohon izin perkenalkan, saya Kambi Ferawati. Sebetulnya saya ini adalah dokter, tapi saya lebih konsen ke pemerhati anak-anak, terlibat dalam kegiatan anak-anak. Saya sangat senang sekali, sehingga saya langsung menawarkan diri untuk menjadi moderator. Ya, tak lupa mengucapkan terima kasih kepada tamu kita sebagai narasumber, juga kepada ayah bunda tamu undangan, yang mana di sini juga selain orang tua dari putra putri yang ada di SMA 1 Depok Sleman, juga ada dari umum, bahkan sampai mau libur-libur ya, hari Sabtu biasanya istirahat waktu bersama keluarga, tapi mau untuk hadir di sini. Baik, terima kasih. Mari kita sebelumnya ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa restu, tanpa izin dari Tuhan Yang Maha Esa, tentunya kita tidak bisa berkumpul di tempat ini. Baik, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, ya. Ayo bunda, bapak ibu, ya. Untuk itu kita beri aplaus untuk kita semua bersama. Selamat datang Pak Eri. Terima kasih. Ya, ini nama lengkapnya Pak Eri Hadi Saputro. Saya bingung ini, banyak sekali yang harus disebutkan. Ya, Pak Eri sarjana komputer, kemudian juga Magister of Engineering. Beliau konsennya banyak sekali. Selain wakil dekan 2 Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial, juga sebagai Direktur Kehumasan dan Urusan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Belum lagi yang lainnya, sebagai inspirator, motivator, kemudian juga trainer, ya Pak. Saya baca, di Fakultas Kedokteran juga nih sempat jadi di mana-mana pokoknya kalau Pak Eri. Jadi tentunya kita semua sudah menanti-nanti ya. Seperti apa nanti penjelasan dari beliau, kemudian juga apa sih yang nanti ayah bunda ingin dapatkan, ya, hasilnya dan kedepannya seperti apa nanti kita harus bersikap bijaksana. Tentunya bijaksana tidak hanya dari sisi kita, tapi dari sisi anak juga, gitu. Selamat datang ya Pak Eri. Ya. Kemudian juga ada Bu Maya, ya. Bu Maya Sila Swadina, ya. Eshun, Magister Manajemen. Beliau adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah ini. Apakah Kabupaten Sleman, Ibu? Iya, ya. Beliau juga luar biasa nih. Ini banyak nih di dilema ini, Bu. Iya, orang tua kita bingung terkadang, Bu. Ya, jadi pengalaman sebenarnya curhat pribadi juga ini. Jadi makanya saya sangat tertarik sekali. Sayang sekali kalau tidak hadir. Beruntung ayah bunda semua yang bisa hadir di sini. Ya, sebelumnya mungkin nanti kita ke Pak Eri duluan ya. Sudah penasaran ayah bunda? Sudah. Ya. Jadi kenapa sih kita membuat acara? Oh ya, saya belum terima kasih pada SMA Negeri 1 Depok Sleman. Masya Allah. Ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan, peluang kepada kami semua untuk berada di sini. Tentunya dengan acara yang sangat istimewa dalam menyambut Hari Kartini, acara perdana yang benar-benar tadi seperti disebutkan Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Panitia, kolaborasi antara sekolah, yaitu Bapak Ibu dan karyawan, juga murid-murid OSIS dan murid-murid delegasi lainnya, dan orang tua siswa. Jadi ini luar biasa sekali. Insya Allah kedepannya kita buat acara-acara lain yang lebih seru lagi, ya. Amin, ya.
saja. Sebelumnya saya sendiri pun sudah berusaha, mungkin ini mewakili ayah bunda ya Pak Erik. Ya, jadi mohon izin Bu Maya, ini Pak Erik dulu ya. Jadi sebelumnya itu semua ayah bunda di sini tentunya ingin sekali terlibat dalam urusan anak-anak, dalam hal terutama untuk memajukan anak. Jadi seperti itu, kita semua ingin sekali menjadi yang terbaik untuk anak-anak, mensupport anak-anak kita, tetapi terkadang kurang tepat. Terkadang kita berusaha jadi sahabat, tapi kok ternyata anaknya nggak merasa kita sahabatnya. Karena dilemanya di satu sisi kita pengen jadi sahabat, padahal sahabat itu kalau buat anak-anak itu no complain, no complain, just listening, just support dan seperti itu. Tetapi di sisi lain kita kan orang tua, tahu ini benar salah, tahu ini harus begini, gitu kan kita tahu, nggak cocok jadi sahabat untuk anak kita. Nah untuk itu, mari kita mendengarkan paparan yang luar biasa dari Pak Eri. Monggo Pak Eri, Ya, silakan. baik. Terima kasih Dr. Tanti. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu adzim. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi selamat hari Kartini buat ibu-ibu hebat SMA Negeri 1 Depok. Tepuk tangan dulu dong ya. Doanya mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua sehat. Amin. Banyak-banyak kebaikan, Amin. lancar urusan, Amin. mudah rezeki, Amin. dan lunas semua hutang. Amin. Kalau ini alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin. Karena kalau lunas bisa Hutang lagi. hutang lagi. Kurang dulu dong. Pertama tentu Sohibudin Kepala SMA Negeri 1 Depok Pak Basuki Cahayapurnama beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Bu Pratiwi beserta Pak Eko, Bapak Ibu Guru, tadi saya ada Ustaz Toha, Mbak Erika sebagai panitia, bagi saya MC-nya luar biasa. Kemudian Ibu Ketua Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Bu Susiati, terima kasih. Dulu belasan tahun yang lalu beliau di Dinas Pendidikan meminta saya keliling-keliling sekolah. Banyak sekolahnya tinggal saya kirim motivator dan saya datang sekolahnya. Terima kasih ya Bu, kerjasama. Bu Nur Farida, terima kasih. Alhamdulillah. Kemudian para pengurus komite sekolah, Bu Maya, Dr. Tanti dan Bapak Ibu semua yang berbahagia. Tadi saya kirim slide sama Dr. Wika, kalau ada PDF-nya bisa dilihat, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti kalau kurang, karena waktunya memang dibatasi modelnya semi talk show, Bapak Ibu boleh update di Radio Republik Indonesia. Saya di CRR itu 15 tahun dan tidak dibayar. Akhirnya bilang nggak ada honor, saya bilang nggak apa-apa. Itu nggak semua urusan finansial. Ada lagi yang lebih mahal kata profesional adalah ketenangan hati. Jadi rezeki itu tidak hanya finansial, wujud rezeki itu banyak. Misalnya ibu-ibu suami setia itu rezeki. Pak Ridwan Kamil nggak usah diurusi lagi. Ya, tidak jelas kok, bukan Ridwan Kamil. Ada yang ngaku kan, ada yang ngaku. Tapi lah Ridwan dia tenang. Saya tahu Bu Atalita anaknya juga di salah satu organisasi Forum Komunikasi Indonesia. Tenang, beliau senyum, sikapi yang kan. Nah, ketika orang itu bersikapi baik, tidak reaktif, selalu ya dekat dengan yang Maha Kuasa, apa yang terjadi? Orang yang merasa pernah berbuat gelisah.
Saya Bapak kami pernah bertemu di Discord, kami pernah berinteraksi. Saya Bapak, bukan Bapak. Itu. Jadi ibu-ibu punya suami yang setia itu rezeki. Bapak-bapak punya istri yang pengertian itu juga rezeki. Bapak lagi duduk di sini, istri lagi buka Shopee. Nanti pulang dari sini masuk keranjang kuning semua. Begitu mau bilang, ya kerja Pak itu istri jadi tak minta ya. Karena juga ketulusan Bapak bikin semua jadi. Bahkan punya anak-anak yang baik, punya menantu yang baik itu adalah rezeki. Jadi kita harus syukuri itu. Bapak Ibu, saya bilang 15 tahun lumayan dia. Dan saya lihat dari tadi wajah Bapak Ibu, kayaknya memang bukan pendengar RRI. Republika itu sebelum ditutup sama anaknya Pak Erick Thohir, saya menulis 276 tulisan yang cuma. Memang bisnis media sekarang susah, saya baru dapat kabar dari media, mau pasti sekarang juga pengurangan besar-besaran pegawai. Ini situasi penghematan ini luar biasa dampaknya. Tapi balik lagi, saya ingin menguatkan dengan satu materi. Saya pernah diberi dokter satu novel oleh Ciannya Republika, judulnya Moga Bunda Disayang Allah. Saya baca novel ini sampai selesai dan sudah difilmkan novelnya ini. Ada Pak Bedo. Oh ya baik. Jadi penulisnya namanya Mas Darwis. Hanya saja sambil diri atau biar bisa kaku. Hanya saja penulis ini jarang sekali memang kalau novelis itu pakai nama asli kan ya Bapak Ibu. Nah, Mas Darwis ini selalu pakai nama pena di novel-novelnya. Terelie. Jadi cowok bukan perempuan. Terelie itu nama pena, nama aslinya Mas Darwis. Di slide-nya kedua. Nah, kalau ada di full page, oh nggak ada yang lain, dibantu itu aja. Lalu di halaman depan, Mas Darwis ini kasih nasihat sama keluarganya. Bilangnya, keluargaku, walaupun sekarang banyak orang yang tidak percaya, tapi keluarga kita harus percaya bahwa yang namanya kebahagiaan itu adalah kesetiaan. Next slide. Saya pernah tulis di Republika sekitar 3 tahun yang lalu. Kebahagiaan adalah kesetiaan. Apa itu? Ada 3. Supaya fondasi kita pada keluarga, anak-anak kita juga sebagai keluarga. Ini saya nggak ngajari, saya menguatkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah setialah berbuat baik. Yang kedua, setialah merasa cukup. Dan yang ketiga, setialah terus mencintai untuk berbagi. Ya kan? Habis lebaran ini, habis Ramadan itu sekarang lebaran, kan orang semuanya berlomba-lomba menjadi orang yang baik kan? Ada 3 kan itu kan? Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, memberi, memaafkan, menahan marah. Nah kalau udah selesai Ramadan dan juga jadi orang baiknya juga enggak, marahnya juga masih enggak bisa dikendalikan, memaafkan juga enggak. Kenapa kok enggak memaafkan? Dia maafin, cuma dia bilang aku memaafkan, tapi bukan untuk melupakan. Jadi besok Ramadan tahun depan gitu juga nanti. Garis ya, dia sama-sama ada Pak Eko, dipotong tuh jalannya Pak Eko. Nggak bisa, tapi ini masih susah. Nah kalau selesai Ramadan, diharapkan kita jadi orang baik, maaf dan amarahnya, nggak bisa juga kan? Terus Bapak Ibu kita jadi orang baiknya kapan? Kan gitu. Nah maka kita coba, saya satu-satu next. Setialah berbuat baik. Kenapa di keluarga itu kita harus ajarkan kepada anak-anak kita agar setia berbuat baik? Karena orang baik itu nggak pernah rugi, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya tuh agak miris ya di kantor itu ya, lumayan Pak Basuki, orang selalu bilang apa? Bilang hebat. Ada hebat. Berhasil kok. Lo kamu baik sama. Kalau bro, kenapa dia bilang kayak gitu? Karena yang dia lihat
Padahal jelas hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Gak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Saya kasih contoh, next. Pilihan kita kan cuma dua, Bapak Ibu. Kalau kita lihat titik koordinat 0 di tengah, kanan adalah positif, kiri adalah negatif, sampai tidak terhingga. Pertanyaannya adalah, orang yang mengeluh dalam hidup itu kalau dia negatif, sambat susah jadi racun, hasil terbaiknya apa? Hasil terbaiknya adalah kembali ke titik 0. Maka orang yang cuma marah, orang yang cuma capek, itu nanti sambat kembali ke titik 0. Biar gampang contoh ya. Saya isi sawalan di Sagan dekat SMA 9. Kebetulan itu memang dulu tempat tinggal saya lama. Lalu ada tetangga namanya Eyang Kusumoparanto bilang saya di deketin saya, Mas Erik sesekali minta tolong isi buat kami para pensiunan. Saya tanya, Eyang itu pensiunan apa? Kami pensiunan salah satu badan usaha milik negara, inisialnya Pertamina. Tapi ini nggak mau usahakan ya. Udah, kami nggak masih udah lalu kalau gitu. Oh iya. Jadi kami itu selalu ada pertemuan katanya di rumah sakit JH di aula lantai 5. Sesekali Mas Erik bersih. Saya bilang ya kalau punya cocok, saya insya Allah bantu. Qadarullah Bapak Ibu, saya bisa datang jam 10 pagi suatu waktu. Setelah itu saya ngisi, disambut, duduk di depan, dideketin panitia. Bilangnya gini, narasumbernya gini ya, minta tolong boleh apa ya? Nanti materinya tolong dikuatkan mengisi hari tua bahagia. Karena ini pesertanya loh, semua pensiunan, paling muda 60 tahun, paling sepuh 86 tahun. Saya mikir, alhamdulillah saya 46. Kira-kira Bapak Ibu, kalau langsungnya 40-an, yang mendengarkan 60 sampai 86, kira-kira saya didengarkan tidak? Apalagi begitu saya masuk didampingi ada nenek-nenek yang di samping pintu nanya kok ada orang asing. Dia nanya, ini siapa? Bapaknya bilang, ini narasumbernya yang. Lalu yang tuh komen, ayo anak aku ya, kira-kira. Maafin saya. Bapak Ibu saya didengerin nggak? Benar, saya nggak didengerin. Bagi saya tidak masalah. Saya sudah 15 tahun siaran di radio dan saya biasa tidak didengarkan. Ya, kemudian saya isi Bapak Ibu, apa isi saya? Bahwa sebenarnya siapa kita hari ini, Bapak Ibu, siapa anak kita hari ini adalah akumulasi dari masa lalu. Siapa Pak Eko saat ini? Coba lihatlah Pak Eko 20 tahun yang lalu. Siapa Gus Dur saat ini? Jangan hanya lihat suksesnya, lihatlah beliau bagaimana beliau 30 tahun yang lalu, bagaimana beliau 20 tahun yang lalu. Itu yang harus dilihat. Nah, siapa kita besok? Siapa anak kita besok? Bergantung hari ini. Karena itu semuanya adalah akumulasi. Kalau jadi kita baik yang kita dapatkan hari ini, ya bisa saja karena baiknya orang tua kita dulu, baiknya simbah-simbah kita dulu. Kenapa anak kita jadi anak baik? Lah mungkin kita udah tanamkan dari sekarang hal baik, sehingga dia mengerti oh orang baik itu kayak gini. Begitu saya ngomong gini, tiba-tiba ada nenek-nenek angkat tangan. Boleh nanya, monggo ya sambil duduk nama. Eyang ya, bukan sayang ya Pak. Bukan, Eyang. Istilahnya karena Eyang semua gitu loh. Ya silakan ya. Monggo sambil duduk terus ngomong gini Mas. Menantu saya kalau ngomong kepada saya kasar sekali. Itu kenapa? Coba menantu beliau yang kasar kepada beliau lalu nanya saya. Ya saya mana tahu masalahnya apa. Tapi untungnya di era itu saya udah biasa kalau topiknya apa yang nanya itu mana-mana. Nah saya karena juga harus menghargai orang tua, saya bilang gini, sebelum saya komen, boleh nggak saya bertanya? Monggo. Eyang dulu waktu aktif kerja di Pertamina, bagaimana cara Eyang berinteraksi dengan mitra kerja? Bagaimana Eyang ngobrol dengan yang lebih muda? Bagaimana Eyang berbicara dengan rekan kerja? Ada nggak kata kalimat yang menyakiti perasaan orang?
lengkap, matur nuwun. Saya lanjutkan. Enggak usah. Makasih. Waktu itu benar nggak mau dilanjutkan. Siapa yang balas? Menantu. Ibu, kalau sekarang punya menantu, karena ibu masih aktif kerja, remunerasi tetap ada, penghasilan tetap berjaya, menantu mah nggak berani. Mama, eyang, bunda. Kapan ibu terlihat baik? Nanti kalau sudah purna tugas. Amin dari SMA 1 Depok. Makasih atas dedikasi selama ini. 30 tahun saya di SMA 1 Depok. Itu yang sama yang mudah-mudahan Bu Erika, Bu Lisa, dan nangis. Sukses ya, kita masih bareng. Sukses ya Pak, kita masih bareng. Coba kalau kita pamitan di belakang ada yang betul. Alhamdulillah, akhirnya pensi. Admin WA Group gak perlu pamit, langsung remove dari WA Group. Kenapa? Ya, itulah kelihatan endingnya Bu Bapak, Ibu Bapak. Kayak kelihatan tuh ending. Endingnya tuh kelihatan perlakuan orang kepada kita. Tapi kalau orang lupa ya, Ustaz Toha pensiun, sukses di Ustaz. Admin suruh remove, tolong orang mas, kami grup baru lagi. Jadi lebih bagus bikin grup baru daripada remove orang baik. Jadi makanya Bapak Ibu, kebaikan kita untuk kita, cara kita ya untuk kita juga balik akhirnya. Makanya kenapa kita itu harus setia berbuat baik dan mengajarkan istilah berbaik ini kepada anak. Ini contoh kembali ke titik nol. Contoh yang positif next. Saya ngisi sawalan di Minomartani. Habis ngisi, Prof. Agus Sarjito, Dekan Fakultas Bisnis Ekonomi UI waktu itu deketin saya. Ternyata itu tempat tinggal beliau. Beliau bilang, Mas Eri kamu mau ngobrol, silakan Prof. Yang Mas Eri cari cerita aku punya pengalaman. Loh, pengalaman Prof apa? Gini Mas, anak saya yang perempuan itu kan dapat student exchange ke Taiwan. Gitu Prof. Bersama temannya perempuan. 1 semester tinggal di sana, kolaborasi kampus gitu. Nah saya itu siap dampingi, tapi mendadak Yayasan Badan Wakaf UI bilang di tanggal ini dekan nggak boleh keluar ya, karena waktu itu UI melakukan pemilihan rektor mendadak. Jadi semua dekan itu standby karena dekan anggota saya. Yang terjadi adalah udah siap semuanya mau ngantar nggak jadi, batal. Coba Bapak Ibu, udah siap semuanya, udah tinggal 2 hari nggak jadi berangkat. Bagi seorang bapak tentu menangis batinnya. Bisa maksudnya itu nanti tak dampingi, kasih tahu dia selamanya. Nanti kalau istri-istrinya itu seminggu tak tinggal kan sudah enak karena beliau pengalaman negeri, sementara anaknya nggak punya pengalaman. Tapi apa yang terjadi, orang baik itu nggak akan pernah rugi. Akhirnya nggak jadi ditemenin, anaknya dengan temannya 2 perempuan berangkat dari Jogja transit di Jakarta. Begitu transit di Jakarta, melihat ada seorang bapak sedang duduk di ruang tunggu. Dan anaknya Prof. Agusti kenal banget ya kayak Pak Eko lah. Kenapa? Kalau dideketin, Assalamualaikum Om. Begitu lihat si anak tadi, si bapak tadi, loh, Dek, mau kemana? Sama siapa? Mau ke Taiwan Om, sama teman. Loh, bapak mana? Awalnya mau dampingin tapi nggak bisa. Siapa bapak ini? Bapak ini adalah ayah temannya sewaktu sekolah di SMP 5 Jogja. Kelas-kelas parenting SMA 2 Jogja per kelas itu punya kebiasaan sejak kelas 7 sampai kelas 9 perkumpulan satu kelas ini mengadakan parenting tiap bulan pindah rumah sehingga semua anak mengenal ayahnya dan ibunya siapa ini. Itulah dampak silaturahmi itu tadi Bapak. Maka bersyukur bisa silaturahmi kayak gini. Mungkin sekarang nggak kelihatan dampaknya, tapi nanti banyak hal baik yang kita lakukan. Tak lupa Bapak Ibu, si bapak ini itu juga mau ke Taiwan bersama Kementerian Perindustrian Perdagangan. Satu pesawat. Ditanya sama si bapak, nanti siapa yang jemput di sana? Nggak ada Om. Loh, biasanya kalau sudah exchange kita mesti jemput di bandara karena saya urusan internasional, saya paham banget ada mahasiswa asing, dia nggak akan asing di Indonesia. Jemput, temenin, antar semuanya. Nggak ada Om,
dikasih tahu pokoknya ini alamat dormitorinya, silakan datang ke sana. Dan nanti rencananya gimana? Ya kalau ada taksi loh, kalau ada Trans Jogja gitu, Trans. Kalau ada, apa yang terjadi? Si bapak ini mendekati sekretariat kementerian. Mbak, di pesawat ini ada 2 anak yang saya kenal baik dan seperti anak saya. Boleh nggak ikut rombongan kementerian? Oh, boleh Prof, boleh. Profesor juga. Jadi ikutlah 2 anak perempuan ini rombongan Kementerian Perindustrian Perdagangan. Landing di Taiwan, kerjasama sesama kementerian, sambutan negara, karpet merah, diurusi semua bagasi, disambut makan prasmanan, dan kedua anak tadi diantar ke dormitori. Dormitori itu adalah asrama untuk mahasiswa internasional, diantar ke dormitori dengan mobil kedutaan Indonesia yang ada di Taiwan. Begitu sampai, dia telepon ayah sudah sampai. Diceritakannya tadi ketemu sama ayahnya Ilma ya di waktu di bandara. Ternyata satu pesawat sama ayahnya Ilma diajak ikut rombongan kementerian, diajak makan, semua bagasi diurusi, dan ini baru diantar pakai mobil kedutaan di dormitori. Apa yang terjadi? Prof. Agus tidurnya menangis. Dia tidak bisa mendampingi anaknya, tapi kebaikannya mendampingi anaknya ketika dia tidak bisa mendampingi anaknya. Dia cerita ketika COVID beliau meninggal dunia. Netizen di Instagramnya UI itu profesor yang bersahaja ini, guru besar yang santun ini, kalau ada ujian disertasi, tesis atau skripsi ada Prof. Agus rasanya tenang. Dosen yang kebapaan ini, dosen yang jadi mantan, wah bapak itu banyak sekali komen-komen netizen. Dan bapak itu tahu netizen itu maha benar dia dengan semua. Makanya saya bilang tadi, in asantum yang musik. Kalau kamu baik, lo baik itu untuk kamu. Wah in asantum malah, kamu jangan cari itu untuk kamu. Makanya bapak itu kita tanamkan nilai-nilai baik kepada anak. Mohon maaf, kita bisa santun mendampingi anak itu berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, gak ada yang tahu. Tapi nilai-nilai baik yang kita tanamkan kepada anak, suatu saat jadi investasi dia, dan itu bisa mendampingi dia di saat kita tidak bisa mendampingi. Makanya banyak kita lihat cucu-cucu ulama baik, cucu-cucu ayahnya baik. Kemudian apa orang baik kepada mereka? Apalagi bapak ibu sebagai guru, sebagai orang tua yang banyaknya kebaikan itu akan datang. Tidak pernah menyesal orang berbuat baik. Boleh tepuk tangan dulu saja. Kalau waktunya habis bilang aja dong. Karena saya biasa diakhiri 1 jam. Masih ada Pak? Masih ada. Next slide. Jadi ini Bapak Ibu, dalam ada satu kajian di ilmu komunikasi dalam perspektif psikologi. Jadi kalau orang belajar komunikasi itu akarnya ada 3. Komunikasi, sosiologi, dan psikologi sama sosiologi. Itu akarnya komunikasi. Cuma orang komunikasi ini nggak berani ngeklaim dia adalah komunikolog. Karena teman-teman psikologi pasti dia akan bilang saya psikolog, teman-teman sosiologi pasti akan bilang saya sosiolog, teman-teman antropologi dia akan bilang saya antropolog. Tapi teman-teman komunikasi, jarang Bapak melihat mereka bilang saya adalah komunikolog. Jarang. Kenapa? Karena sayanya terlalu banyak. Oke. Nah, ada satu teori ini yang sudah diuji coba bahwa ternyata memori yang masuk ke anak kita, termasuk kepada kita Bapak Ibu, itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah persepsi, dan yang kedua adalah pengalaman. Nah, persepsi dan pengalaman inilah yang akan menjadi jejak di otak. Secara empiris, Sigmund Freud sudah pernah dicoba. Apa yang kita tahu? Bahwa sebenarnya kita, anak-anak kita,
nggak ingin dikomentari mendalam. Kenapa? Karena itu sebenarnya adalah tidak disukai. Makanya dalam agama dikatakan wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Berkatalah dengan perkataan yang membekas pada jiwa. Artinya apa? Sentuh jiwanya supaya anak itu siap. Ma, aku ingin banget jadi dokter. Kamu nggak usah mimpi. Keluarga kita tuh nggak ada dokter. Kamu gimana jalurnya? Nggak ada, nggak bisa. Udahlah yang lain aja. Ini mau cita-cita, kita langsung patahkan. Harusnya, Ma, aku ingin banget jadi dokter. Anakku, keluarga kita memang tidak ada yang jadi dokter, tapi Mama yakin kamu adalah dokter pertama dalam keluarga kita. Itulah yang namanya membekas pada jiwa. Kita juga sering komunikasi membekas pada jiwa. Ketemu sama teman kita, halo Jam, makin gemuk ya. Membekas pada jiwa. Habis itu gak mau ngomong lagi. Apa sih saya pamit dewa ini kan acara. Gak usah diomongin, makin gemuk ya Bu. Kamu sama dulu yang belum nikah kapan tuh kita selalu nanya kapan kapan. Beliau bukan gak mau nikah, masalahnya belum ada yang mau sama dia, harus gimana? Ya kan? Nah itu loh Bu. Di MUI saya isi motivasi buat anak-anak. Ada anak perempuan langsung to the point. Pak, saya benci mama saya. Kenapa kamu benci mama kamu? Mama saya ingin saya jadi dokter. Loh bagus kan? Mamamu dokter kan? Loh kok kata mama saya dokter? Lah biasa anak itu pasti akan ibu bikin anak yang lebih baik. Tapi Pak masalahnya saya nggak mau. Saya maunya jadi ekonom. Ya kamu ngomong. Saya nggak mau. Mama saya nggak mau dengar. Terus gimana? Ya sudah, seperti kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Kenapa dia melakukan itu? Dia ingin melakukan perlawanan, tapi dia nggak bisa. Makanya kata Sayyidina Ali, besarkan anak sesuai zamannya. When you have nothing, sabar. When you have everything, your attitude yang bikin Anda bisa sebagai sukses. Nah, maka Bapak Ibu kita harus tanamkan. Dan Bapak Ibu aja nggak suka kok pengalaman yang buruk. Apa contohnya? Kalah di bantai Australia 5-1. Siapa yang bisa tenang? Tidur aja nggak tenang, ngopi nggak tenang, bulan puasa, sahur nggak tenang, malu sekali di bantai Australia 5-1. Kenangan buruk, kenangan jelek. Gimana cara menetralisir ini? Hanya satu. Pada dasarnya anak kita, termasuk kita, suka sesuatu yang peristiwa yang membuat bahagia. Jawaban duka ini hanya satu, menang lawan Bahrain. Begitu menang lawan Bahrain, lebaran selang, pembicaraan bola masa depan jelas, semuanya happy di tengah efisiensi. Kenapa? Berita bahagia timnas. Makanya di rumah Bapak Ibu, di sekolah, di SMA 1 Depok, anak-anak ini dibikin happy, anak-anak ini dibikin belajar. Tahu kamu kok belajar ini kayak gini loh kan? Mereka enjoy di rumah, mereka enjoy. Itu nanti akan membentuk jejak di otaknya. Kalau terlalu banyak yang negatif, apa yang terjadi? Maka itu yang membuat kekhawatiran dan itu jadi persepsi negatif. Semoga ini bermanfaat sebagai mengawali dan kita diberikan banyak kekuatan untuk membuat jaringan sosial anak kita, mereka peduli pada sosial, mereka menguatkan hal-hal baik untuk diri mereka. Closingnya begini, saya paham ibu-ibu sering diomongin, Bu, jangan jadi lilin. Yang ibu suka bakar, mungkin ibu menerangi orang, tapi ibu bakar diri ibu sendiri. Makanya ibu selalu bilang di rumah sama suami, Mas, kenapa semuanya harus tentang kamu? Ya kan? Dan saya paham ibu-ibu, pingin dimengerti tanpa harus memberitahu, pinginnya dipahami dengan sendirinya. Sementara mungkin anak kita dikasih tahu aja enggak, apalagi enggak dikasih tahu. Maka Bu, kalau harus jadi lilin ini, pilihlah menjadi lilin magic. Apa itu lilin magic? Kalau ada orang ulang tahun dikasih lilin magic, ibu tiup seolah padam, tunggu lagi nyala lagi. Ibu tiup seolah padam, nyala lagi. Kenapa kok begitu? Powernya bukan di ujung, powernya bukan di api. Power lilin magic adalah
bara, sumbu yang ada di dalam bara. Selama ini masih ada, apinya akan terus menyala. Karena saya disudut api cinta kepada itu api cinta kepada keluarga dan SMA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup langsung menyentuh ke paling dalam ya, dasar ya ibu-ibu, malu juga ya. Ternyata kita udah merasa kayaknya sempurna ya, anak kita udah the best lah, udah menjadi yang terbaik. Ternyata habis ini ya, kadang kita ulik-ulikan lupa di depannya ada anak, lupa anak mendengar, lupa kalau kita ngomong keras anaknya dengar, gitu kok anaknya suruh lembut gitu ya. Ya jadi banyak sekali ya, kita harus introspeksi diri gitu ya. Nah ini tantangan sebetulnya generasi Z ini memang luar biasa. Pertama, karena di saat mereka masuk usia anak perpindahan ke remaja itu kena pandemi COVID-19. Secara mental, secara segalanya tidak siap. Dengan begitu tekanan yang luar biasa. Jadi banyak sekali memang kendala-kendala yang mungkin ayah bunda alami, terutama untuk generasi Z ini ya. Dibanding yang alpha, wow, mereka powerful, pede habis. Yang Z ini memang kendalanya banyak. Jadi kita harus pandai-pandainya mensikapinya, dan tidak hanya sudut pandangnya dari kita sendiri gitu. Nah untuk itu, ini kan eranya generasi Z ini internet, teknologi, ya, society 5.0 jadi. Nah ini luar biasa tantangannya. Kalau kita sebagai orang tua tetap mau kekeh dengan pendidikan kita, cara mengajar kita, cara mendidik kita, cara pandang kita yang tidak bisa mengikuti perkembangan anak-anak yang sekarang, memang jadinya gapnya jauh sekali. Apalagi mungkin orang tua yang di sini banyak generasi X ya, seperti saya ini generasi X. Saya umurnya sama dengan Pak ya. Nah otomatis banyak sekali kendalanya, dan ujung-ujungnya bullying ya. Ya bullyingnya sekarang sudah gak cuma bullying langsung, cyberbullying ya. Jadi memang luar biasa. Pertama, ini memang generasinya gadget. Sudah salah sebagai orang tua, mau belikan gadget. Aduh kasihan nanti otaknya bagaimana, ada kerusakan di mana, hubungannya nanti dalam outputnya seperti apa, sopan santun dan sebagainya, perilakunya akan terganggu. Tetapi kalau kita batasi, saya juga, karena semuanya mereka membutuhkan teknologi. Semua makanya anak-anak jarang mau konsultasi sama orang lain. Kenapa? Semuanya sudah ada, tinggal tanya, bahkan jawaban soal tinggal lihat, gitu ya. Semuanya tinggal mencari. Mereka sudah bisa mandiri sebetulnya. Tetapi terkadang karena kekhawatiran kita jadi nggak pede, anak jadi tambah nggak pede, gitu. Nah, untuk itu dengan gadget yang luar biasa, dengan semua informasi-informasi yang benar-benar terbuka, menangkap, menyaring. Nah, anak-anak kita ini karena mentornya itu agak terpaksa, belum begitu siap, tapi sudah usianya harus siap. Nah, untuk itu banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti bullying tadi. Itu salah satunya. Nah, untuk itu di sini ada ibu yang luar biasa. Kita mendengarkan bersama-sama bagaimana sih mensikapi anak-anak yang akhirnya karena dia berkembang dengan sendirinya, dia bersosialisasi begitu luasnya, bahkan sampai internasional, tahu semuanya tanpa disadari banyak interaksi-interaksi lain yang negatif juga. Nah, untuk itu bagaimana kita sebagai orang tua mensikapi dan bagaimana kita mensupport anak-anak kita supaya tetap pada dunia, tetap suatu saat bisa sukses semuanya dunia dan akhirat. Monggo Ibu, silakan Bu Maya, kami beri kesempatan atau motivasinya luar biasa.
cara mendidik anak dengan baik itu sekarang menjadi concern untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati tamu undangan, kepala sekolah SMA Negeri 1 Depok dan jajarannya, Bapak dan Ibu, komite dan wali murid, dan anak-anakku, panitia dari anak-anak perwakilan OSIS ya nak ya, SMA Negeri 1 Depok, kita berikan aplaus untuk anak-anak. Bapak dan Ibu, kami dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Sleman. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta. Nah, kami yang ada di tingkat 2, khususnya di Kabupaten Sleman. Saya mohon izin berdiri, dong, Coach Eri. Sebab kalau udah tua dari ibu tuh bagian perut ini agak sulit ya Bu dikondisikan kalau berdiri lama ya Bu ya. Perut sama mata kok kalau perempuan itu tuh. Kalau Bu ini salah satu bisa apa ya Bu? Mata. Nah, kita harus agak dekat sedikit. Kalau tadi usianya Dokter Ranti Prof. 46, saya sudah hampir 50 tahun Bapak Ibu. Jadi ya saya sudah hampir 50 tahun, jadi memang nggak bisa bohong itu memang mata. Dan perut itu kan. Oke. Nah, kalau di pusat ada KPAI, Bapak Ibu, di tingkat 1 dan tingkat 2, ini pemerintah daerah setempat itu boleh membuat nama sendiri. Jadi ada yang namanya KPAD. Kalau di Sleman namanya KPAD, Sleman dan Bantul KPAD. Tetapi untuk kota namanya KPAID. Begitu juga Tasikmalaya, begitu juga Garut, KPAID. Kami ada 65 satu Indonesia. Kalau untuk di luar Jawa ada yang namanya KPPAD, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah. Tetapi pada dasarnya kami sama semua di dalam satu koordinasi dengan KPI, hanya kami memang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat. Maka kalau tadi Coach Erik, Prof Lodo, saya bilangnya ya Dok ya, dalam waktu dekat kayaknya ini terbuka Prof ini, kalau lagi udah Prof Coach Erik. Baik. Kalau karena kami ini tugasnya, nanti kita bisa kenalan sedikit. Ini tugas kami nanti juga ada sebetulnya Bapak dan Ibu. Kami ini bukan pemateri, dalam arti kami ini tidak diberi tugas untuk memberikan materi-materi yang terkait dengan parenting gitu. Tetapi Lebaran nih Bapak Ibu, ada Senin Lebaran gitu ya, kita lagi sibuk segala macam ya kan, buhamos apa ekos kalau saya bilang oke gitu. Kalau kami turun di MPLS Bapak, itu memang karena kami menjalankan tugas sosialisasi dari Kemendikbud terkait dengan 3 isu pokok yang memang menjadi concern kita semua pada saat itu, yaitu bullying, kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi. Tapi sebetulnya tupoksi kami itu bukan memberikan materi gitu, meskipun banyak juga gitu ya Bapak Ibu yang meminta kami untuk bisa memberikan informasi gitu ya, tetapi itu sebetulnya bukan tugas pokok kami. Tapi ya, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di sini. Dari pengalaman kami bertugas Bapak Ibu, banyak anak-anak yang berkonflik begitu deh, kami menyebutnya anak yang berkonflik baik sosial maupun hukum, biasanya datang dari orang tua yang juga bermasalah. Sebaliknya orang tua yang tidak bermasalah, anak-anaknya pun insya Allah tidak akan memiliki masalah. Jadi saya yakin putra-putri Bapak Ibu yang ada di sini jam 8 pagi sudah standby datang ke YKPN begitu ya, untuk bisa bertemu dengan kami. Ini adalah orang tua yang concern kepada putra-putri. Kita berikan saya yakin. Jadi kadang-kadang dilema bagi kami ketika anak berkonflik, kami harus menyelesaikan, ya. Kami ingin mengakses orang tuanya tidak bisa diakses. Ketika diundang oleh sekolah juga tidak pernah. Gitu. Sehingga tidak ada solusi. Gitu.
Baik, nah karena waktu cuma sebentar deh Bapak Ibu, saya akan highlight saja Ibu, jadi supaya bisa punya gambaran deh. Sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan kami untuk memperkenalkan kami. Ini adalah dasar hukum pembentukannya KPAD Sleman. Jadi kami ada dari Undang-Undang Nomor 35, ada Perbup Sleman Bapak Ibu tentang lembaga kami KPAD, dan kami bekerja, kami para komisioner ini bekerja berdasarkan dari SK Bupati Sleman. Next, nah ini adalah tugas daripada KPAD Sleman Bapak Ibu. Jadi secara Perbup dan secara SK dari Bupati, kami diberi tugas dan kewenangan ini. Yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Yang kedua, memberikan masukan dan usulan kepada Bupati sebagai kepala daerah dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Karena Kabupaten Sleman adalah Kabupaten Layak Anak, Bapak Ibu, kategori utama. Satu step lagi menjadi paripurna, step yang tertinggi. Kita masih ada di step utama. Jadi karena Kabupaten Sleman itu layak anak, memang harus ada lembaga yang dibentuk yang punya tugas untuk melakukan pengawasan. Baik, dan kami juga punya tugas dan wewenang mengumpulkan data dan informasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak. Yang keempat, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Jadi kami juga bisa menerima aduan masyarakat. Lalu yang kelima, melakukan mediasi dan advokasi atas pelanggaran hak anak, dan juga melakukan kerjasama, sinergi, dan kolaborasi. Maka dari saya matur, kalau ada teman-teman atau bapak ibu yang meminta kami, termasuk seperti SMA 1 Depok, ketika kami memaparkan sebuah materi, itu kami menganggap itu ada di poin ke-6, melakukan kerjasama, sinergi, dan kolaborasi, dan kami berkewajiban setiap akhir tahun untuk memberikan laporan kepada Bupati dan DPRD. Next. Ini adalah visi kami. Perlindungan anak. Kami bekerja berdasarkan pada 4 prinsip ini. Yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Yang kedua adalah tanpa diskriminasi. Yang ketiga melibatkan partisipasi anak. Dan yang keempat adalah hak hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan. Next, Nah, ini adalah wilayah kerja kami, Bapak Ibu. Kami bekerja di 5 klaster perlindungan hak anak. Memang tugas kami adalah itu. Yang pertama adalah di klaster hak sipil dan kebebasan, maka terkait dengan akte anak dan sebagainya masuk di klaster 1. Lalu yang kedua, kami punya klaster lingkungan, keluarga, dan pengasuhan alternatif, dan juga kesehatan dasar dan kesejahteraan. Lalu di klaster yang keempat adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya. Dan yang kelima adalah perlindungan khusus. Jadi setiap tahun kami melakukan evaluasi dan kami memberikan rekomendasi kepada kepala daerah terkait dengan 5 klaster ini. Next, berbicara tentang perlindungan anak. Kalau kita bicara levelnya sudah undang-undang, artinya itu adalah mandatori yang memang harus dilakukan. Intinya adalah anak itu punya hak dan martabat yang sama, anak punya hak secara merdeka dan kebebasannya diperlakukan sesuai dengan hak asasinya. Perlindungan adalah hak anak yang harus dipenuhi. Anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri. Anak memiliki ketergantungan tinggi pada orang dewasa. Next, Nah, yang pasal 1 kelewat enggak? Apa di bawahnya? Coba. Atau skip. Oke, turunan. Oke, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, usia anak menurut undang-undang itu berapa nih? Di bawah 18 tahun, pintar. Luar biasa. Anaknya juga pasti pintar, Bapak. Next. Sebelumnya. Pak, tolong ya, lebih terang. Oke. Next. Anak memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang dewasa. Next. Nah, kalau ditanya lagi anak itu perlu dilindungi dari apa?
partisipasi dan juga kekerasan, baik verbal, fisik, ekonomi, seksual. Next. Nah, ini yang akan terjadi jika anak tidak mendapat perlindungan yang layak. Ini bukan karena saya nih Bapak Ibu, ini karena undang-undang. Oke, dia akan mengalami gangguan psikologi, dia akan punya kebiasaan yang buruk, dia akan menunjukkan perilaku yang buruk, dia akan berinteraksi dengan orang tuanya dengan buruk, dia akan punya siklus yang buruk dalam arti pagi susah bangun, mungkin dia tidur jam 1 malam atau jam 2 malam gitu. Anak akan cenderung punya pola pengasuhan yang abai pada hak anak juga nantinya ketika dia menjadi orang tua, lalu juga punya risiko untuk kematian. Next. Nah, ini adalah hak anak, amanat PBB dalam konvensi hak anak. Jadi zaman dulu, Bapak Ibu, sejarahnya undang-undang ini itu jadi anak-anak itu pada berkumpul dan mereka menyuarakan apa-apa yang menjadi kepentingannya mereka. Jadi yang pertama adalah hak untuk identitas, hak untuk pendidikan, hak untuk main, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi dan layak, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk berperan dalam pembangunan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Bapak Ibu bilang, oh ya anak saya ya dapat sekolah, dia sehat, ya rekreasi, gitu ya. Dia itu bukan dan putri Bapak Ibu, tetapi banyak kasus yang diserang Bapak Ibu, utamanya kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika seorang anak terkena kasus kehamilan yang tidak diinginkan pada usia anak, maka otomatis mungkin keluarganya malu atau dia sendiri malu, dia tidak pergi ke puskesmas mungkin untuk memeriksakan diri dan kandungannya, begitu kan, maka dia akan kehilangan. Bahkan nanti karena itu anak di luar nikah masih belum banyak yang paham bagaimana mengurus identitas anak ini, lalu berujung dengan anak tidak punya identitas, utamanya adalah akte atau akte anak dinamakan nama kakeknya misalnya. Itu banyak kasus Bapak Ibu, maka dia akan kehilangan ini. Next. Oke, nah ini tadi siapa itu anak-anak, pasal 1 yang belum berusia 18 termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Oke, dan yang disebut perlindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Bukan hanya hidup Bapak Ibu, tetapi hidup, tumbuh dan berkembang. Maka kita membutuhkan lingkungan yang baik agar anak-anak bisa berkembang. Oke, nanti ini Bapak Ibu bisa baca di undang-undang. Next. Nah, Bapak Ibu, di dalam undang-undang kita itu disebutkan tadi yang saya matur, kalau anak berkonflik kita harus mengakses keluarganya. Oke, siapa yang disebut keluarga ada, siapa sih yang disebut orang tua oleh undang-undang, siapa sih yang disebut wali oleh undang-undang. Jadi kadang-kadang karena kita tidak memahami ini, kita panggil walinya itu mungkin orang yang tidak punya kuasa wali terhadap anak yang berkonflik. Next. Motivator dan role model pendampingan dalam pendidikan formal, menanamkan rasa cinta tanah air, menjaga kesehatan fisik dan mental. Next. Oke, dan juga penuhi bagai cinta anak. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah sering melihat podcast dari Dr. Aisyah, itu bahwa bahasa cinta anak itu ternyata dari kasus-kasus yang kami tangani kok yang memang berperan besar terhadap karakter anak. Gitu. Jadi bahasa cinta anak itu ada sentuhan fisik, ada kata-kata pujian, ada menerima hadiah, ada quality time, ada act of service. Jadi kita kenali anak-anak kita masuknya kemana. Kalau anak saya yang pertama dia itu act of service. Jadi walaupun besar dia sukanya dilayani. Kalau anak saya yang lucu kelas 10 ini nanti dia itu physical touch, itu udah kelihatan dari bayi, sukanya dusel-dusel. Sampai gede, kalau saya datang sukanya dusel-dusel. Kuil-kuil tau ya, kuil-kuil orang Jawa ya, kalau saya datang begini-gini. Berarti bahasa cinta dia adalah sentuhan. Maka itu saya lakukan kepada dia setiap hari. Makanya juga saya layani. Ya bukan berarti akhirnya nggak dilayani. Anak akan, kalau anak sama dia merasa lebih bahagia ketika dia nanti ditemukan jadi amati. Kalau tidak bisa secara teori seperti ini ya, bisa dibaca sendiri, mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri positif. Next, kita umum, saya sudah dikejar-kejar
harus istimewa karena setiap anak SMA itu istimewa dengan segenap talenta yang dimilikinya. Talenta bisa apa saja Bapak Ibu, tapi pasti dia punya talenta, dan talenta yang